yang satu ini butuh kamu pikirin juga, Pi. Soalnya lagi rame kemarin gara-gara ada ijazah yang dianggap wah ini tidak berlaku lagi gitu katanya. Gila. Bahkan katanya orang-orang yang punya ijazah itu disuruh kuliah lagi. Berawal dari Stikom Bandung yang membatalkan 223 ijazah Hmm. lulusan tahun 2018-2023. Ini kayaknya orang-orangnya juga udah kerja, udah keluar negeri, udah keluar kota gitu ya. Nah gue bingung ada apa sebenarnya. Mendingan kita ngobrol langsung sama reporter kita, ada Mas Rifat Al-Hamidi ya dari reporter di Jabar. Selamat pagi Mas Rifat. Selamat pagi Aryo dan Indi. Halo pagi Mas Rifat. Mas gimana nih, mungkin ada kabar katanya dari Stikom Bandung ya yang nge-cancel Cielah alias membatalkan Mas. Banyak banget nih ijazah 223 orang nasibnya ya yang lulusan dari kisaran udah lama banget, bahkan dari sebelum pandemi ini 2018 sampai 2023 kemarin. Ceritanya seperti apa Mas? Kok bisa ada ibaratnya keputusan seperti ini nih dibatalkan ijazahnya? Mungkin boleh diceritakan dari situ dulu nih Mas Rifat. Iya, Arya itu Ya. kumaha sih Kang? Sok, enggak? Mm-mm. Ya, jadi pengumuman ini sebetulnya sudah disampaikan begitu oleh Stikom Bandung melalui surat keputusan itu Indi dan Aryo pada tanggal 17 Desember 2024 sebelum ke 2025. Jadi sebelum 2025 itu sudah disampaikan klaimnya ke para alumni dan itu memang akhirnya membatalkan sekitaran 223 ijazah alumni yang lulusan tahun 2018 sampai 2023. Itu kenapa Kang? Kalau boleh tahu, apakah tanda kutip ya salah dari Stikom Bandungnya gitu? Karena gimana pun juga kan Ya. yang menerbitkan sekolahnya. Dan kalau boleh tahu ini tuh sebetulnya di lokasinya kawasan mana sih Kang Stikom Bandung ini? Ya, kalau Stikom Bandung sekarang kampus ataupun tempat perkuliahannya ada di Jalan Ibrahim Aji, wilayah Kiara Condong, Kota Bandung. Kircon Ini. ya. Ya, betul. Oke. Jadi waktu itu yang disampaikan adalah ada hasil evaluasi dari tim Pededikti lah begitu yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang akhirnya dianulir dari kelulusan 223 alumni ini. Dari mulai maladministrasi, tes plagiasi yang berlebihan, informasinya begitu. Terus ada batas studi yang melebihi 7 tahun, juga jumlah SKS yang kurang dari 144 SKS begitu itu. Dan akhirnya memang berimbas ke pembatalan sekitar 223 alumni di kampus Stikom Bandung. Kang, tapi kenapa baru ketahuannya sekarang? Maksudnya ini kan 2018 dan 2023 itu kan lumayan sudah lalu gitu ya. Ini dari tahun 2025. Nah ketahuannya sendiri kan katanya dia di 2024an akhir gitu kan. Kenapa baru ketahuannya sekarang? Sedangkan kalau misalnya let's say ya, kita ngomongin plagiarisme oke lah gitu. Mungkin baru kedetek. Tapi kalau misalnya urusan SKS yang kurang gitu ya. Atau masa kuliahnya udah lebih dari 7 tahun. Itu kan harusnya udah dicek dari sebelum kelulusan gitu Kang. Ya, di informasi yang kami dapatkan memang ini seperti bom waktu begitu Aryo. Tiba-tiba muncul dan disampaikan oleh Ketua Stikom Bandung, Dedi Jamaluddin Malik, dan akhirnya menimbulkan beberapa, bukan pro kontra ya, tapi akhirnya menimbulkan kewas-wasan begitu di para alumninya. Karena banyak yang khawatir begitu, karena sudah, sekarang ini mereka sudah pada di jenjang pekerjaannya masing-masing begitu, Iya. Aryo. Betul. Ada yang was-was memang karena mereka setelah ini ada yang sudah sampai S3 pendidikannya gitu, Aryo. Terus ada yang kerja di beberapa instansi dan tentu kekhawatiran yang terbesar adalah ini dianulir begitu, Aryo. Urusan-urusan administrasi mereka, misalkan yang kuliah S3 tiba-tiba S1-nya di Stikom dibatalkan kan itu berdampak begitu kepada harus ngulang S2 lagi. dan Betul. Kan masa loncat gitu ya. Kang, jadi gimana dong ini, apakah mungkin pertanggungjawaban dari Stikomnya gitu ya, selain kepada si mahasiswanya, alumninya gitu ya, atau mungkin ke orang tuanya harus seperti apa pertanggungjawabannya? Apakah tidak dituntut nih Stikomnya gitu oleh para alumni atau mungkin ya dari pihak mahasiswa yang pernah menjadi mahasiswanya gitu? Ya, jadi memang Stikom sudah memberikan solusi kepada mahasiswa sesuai dengan kadar begitu kesalahan bisa kita bilang apa saja yang mereka lakukan.
yang paling ini adalah kalau misalkan SKS begitu Aryo ataupun plagiarismenya memang berlebihan, ini tentu mereka harus kuliah ulang di Stikom Bandung atau mungkin bisa dikonversi ke kampus lain. Untuk itu solusinya dari Stikom Bandung. Tapi memang terakhir dari Pededikti sudah memberikan pernyataan mengenai kekisruhan ini, mengenai masalah yang terjadi di Stikom Bandung. Halo? Ini sudah dinyatakan pelanggaran administrasi, begitu sudah diberikan sanksi administrasi kepada Stikom, dan Pededikti meminta supaya Stikom melakukan perbaikan pengelolaan ataupun tata kelola perkuliahan di Stikom Bandung. Iya, karena jujur kalau misalnya aku jadi salah satu lulusannya yang kemudian tidak dianggap gitu ya ijazahnya, aku mah akan pura-pura nggak tahu aja, Kang. Bener-bener kayak tutup mata aja, pura-pura kayak enggak, gue diem-diem aja, apalagi kalau misalnya udah lulusan S2 gitu ya. Lanjut, Iya, karena misalnya lagi S3 gitu ya, yang digunakan kan adalah jasa S2-nya gitu, jasa S1-nya tuh kemarin sudah digunakan lagi, aku akan pura-pura nggak tahu aja. Iya. Nah masalahnya adalah ini kan dari judul namanya, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi ini kan. Tapi kenapa komunikasinya teh asa kurang gitu kan? Butut gitu Kang. Itu sih. Iya. Ya tadi pun saya sempat ke kampusnya untuk bisa nyari update informasi gitu, Indi, Aryo. Tapi memang suasana kampus masih tertutup dan ada beberapa mahasiswa yang masih melakukan perkuliahan, tapi tidak banyak informasi yang bisa saya dapatkan gitu. Dan terakhir pun belum ada solusi yang nyata gitu, yang real bagaimana untuk penyelesaian masalah itu. Oke. Jadi berarti dari pihak Stikomnya sendiri belum mau dimintai keterangan ya? Belum, untuk terakhir kali itu hari Jumat belum mau dimintai keterangan. Oke, Kang kalau boleh tahu itu Stikom tuh membawahi prodi apa aja sih Kang, dan apakah sepertinya ini pasti kurang lebih akan berpengaruh ya nanti ke tingkat akreditasinya, apakah akreditasinya akan menurun juga mengingat ini adalah kampus swasta begitu? Ya, yang jelas salah satu jurusan favoritnya di sana itu jurusan ilmu komunikasi ini. Bagaimana kawan-kawan jurnalis di Bandung pun banyak yang berasal dari kampus tersebut gitu. Terutama di Detik Jabar juga. Jangan-jangan Kang Rifat oge lulusan eta atuh kumaha? Saya alhamdulillah enggak. Cuma memang salah satu pimpinan saya di kantor. Alas ya. Astagfirullahaladzim. Terus sama si Kang Rifat teh diumumin di sini. Jadi Mas Pito teh akan tahu. Gimana sok? Kang, kumaha tuh ieu mah nya jurusan ilmu komunikasi tapi teh mara riskom geuning Stikom tehnya. Iya. Sebuah fenomena ini mah di Bandung. Aduh ada-ada aja Bandung nih. Tapi kalau buat aku pribadi ya, misalnya aku kemudian jadi orang yang ada di perusahaan ya, aku tidak akan menegur apapun sama si karyawan aku yang memang lulusan Stikom, karena mikirnya kayak ya udah ini bukan salahnya dia kan, ini masalah dari kampusnya, maka ya udah daripada nanti jadinya repot sok. Kalau misalnya dia harus kuliah lagi misalnya menyelesaikan perkuliahan yang memang kurang, let's say gitu ya, atau mungkin harus ngulangin lagi karena plagiarisme, terus dia akan cuti, dia akan keluar, gimana lagi tuh udah repot. Iya kan, mendingan juga. Aryo begini, yang perlu digarisbawahi di sini memang jadi beberapa alumni menganggap masalah yang terjadi ini ada pada pihak Stikomnya. Iya benar. Bukan pada pihak mahasiswanya begitu. Kita juga bisa menilai seperti itu sih Kang. Benar. Itu sok mau gimana? Sok kalau misalnya jadi atasannya gitu ya, mau negur bawahan yang lulusan Stikom gitu ya, terus mau diapain? Masa mau disuruh ya udah kamu kuliah lagi? Udah mual. Nah udah bener berarti atasannya Kang Rifat untuk jadi bos, jadi nggak usah negur siapa-siapa iya, ya. Bener. Cicing weh. Emang Allah mah maha adil. Maha uninya Kang. Ya begitulah, karena cerita off the record dari beberapa alumni yang misalkan bekerja di instansi begitulah Aryo, di instansi pemerintahan ya, dan mereka mungkin statusnya sudah menjadi ASN begitu ataupun P3K. Ini sampai memohon-mohon sudahlah jangan sampai dipermasalahkan. Iya, benar. Saya siap tugas dimanapun. Bener. Kan apalagi udah jadi ASN mah bener surat kerjanya juga udah digadaikan ya. Kurang itu lebih, nanti gimana? Kurang lebih begitulah ini. Kang, tapi sebetulnya dari pergerakan alumni ini gitu, apakah mungkin udah ada pergerakan mau menuntut balik Stikomnya atau mungkin mau sampai ngesu gitu ya, mau menuntut gitu, karena kan ya balik lagi itu bukan salah mereka hanya menjalani pada masa perkuliahan dulu seperti apa. Kalau kata kampusnya lulus ya lulus gitu, sedangkan kan bukan urusan mereka kalau ternyata ini
ada plagiarisme gitu, karena mungkin bisa jadi mereka nggak sadar ya melakukan plagiarisme itu dan dianggap ya udah nggak salah gitu Kang. Ya, untuk informasi tersebut masih belum tampak begitu ya, belum tampak mau dilakukan. Hanya memang alumni masih mencari kejelasan. Ini apakah memang hanya di lulusan 2018 sampai 2003 saja top begitu, atau memang berdampak ke tahun-tahun sebelumnya. Ini yang memang masih dicari ataupun ditelusuri kepastiannya begitu, karena memang bagaimanapun meskipun narasinya adalah di alumni lulusan 2018, tapi yang ke bawahnya ini yang memang ikut khawatir juga begitu. Khawatir ada apa-apa gitu tuh di balik ini. Kang, berarti tuh mereka tuh dikabarin satu-satu gitu kan, 223 kan belum tentu semua lulusannya kan, berarti ada beberapa lulusannya aja. Berarti mereka dikabarin lewat apa ya? Email? Klaimnya itu adalah disampaikan melalui meeting Zoom di tanggal 16, 18, dan 25 Desember. Aduh iya, itu udah pasti nggak semuanya kejaring juga ya nggak sih Kang? Pastinya. Kemudian gimana nih, mungkin buat teman-teman sekarang yang lagi pada menempuh pendidikan di sana, ini mesti hati-hati banget ya, jangan sampai keulang kejadiannya, terutama teman-teman mahasiswa yang sekarang mungkin lagi berkuliah di sana tuh. Nah, tapi kayaknya sih enggak sih, karena kan dari dinas terkait juga udah bilang memberikan sanksi kepada Stikomnya, dan lagi yang salah kan Stikomnya gitu. Jadi kalau si mahasiswanya sih nggak perlu khawatir karena udah bukan salah mereka. Nggak takut, maksud gue nanti mereka lulusnya susah, kata gue mah cabut sih mendingan. Nggak gitu. Sumpah gitu. cabut guys, udah pindah kampus aja. Nggak gitu. Sumpah. Baik lagi, berarti sekarang kan harusnya Stikomnya sudah mulai mengetatkan diri gitu ya, untuk bisa luluskan mahasiswanya. Sudah ada kondisi-kondisi tertentu, jadi nggak mungkin gitu aja dilulusin. Kalau misalnya ada yang kurang langsung dibenerin gitu. Iya, tapi kalau gue sih, gue akan cabut sih. Sumpah, kayak kompor. apaan nih gitu. Cabut aja udah, ganti. Mendingan ngulang ya, 4 semester lagi atau 5 semester lagi daripada. Kang, ya udah mudah-mudahan cepat selesai ya, karena kan ini lumayan mencoret ya institusi pendidikan di Bandung, apalagi Bandung kan sebetulnya terkenal dengan salah satu kota pelajar juga gitu, dan banyak yang percaya sekolah di Bandung. Mungkin banyak juga yang teman-teman mahasiswa dari luar pulau sampai merantau kuliah di situ, tapi ternyata hasilnya seperti itu. Terima kasih. Mohon izin, ini dapat WhatsApp ini dari atasan kita, katanya mau minta ijazahnya Kang Ripat. Kita mau ngecek ijazahnya Kang Ripat apakah memang terakreditasi atau tidak ya Kang Ripat ya. Mohon nanti dikirim by WhatsApp aja, nggak apa-apa. Aman Aryo, aman. Aman aja, siap. Kang Ripat atur nuhun. Sampai bertemu lagi. Aryo, ini. Selamat bertugas kembali ya Kang, bye.